Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurdin Hamid, salah satu mahasiswa program RPL Universitas Mitra Bangsa Jakarta. Kali ini saya akan menginformasikan mengenai sebuah usaha atau kegiatan UMKM yang dilakukan oleh salah satu teman kami. Ini merupakan salah satu tugas yang harus kami sampaikan untuk mata kuliah Change Management Universitas Mitra Bangsa dari kelompok kami, kelompok 6, yang terdiri dari saya sendiri, Nurdin Hamid, Jeffrey Wakur, Sariman, Taufik Daniel, Lucy Elviana, dan Irfan Nandi Pradana. Selamat siang, Pak. Terima kasih telah bersedia menjadi narasumber kita. Saya mewakili kampus saya, Universitas Mitra Bangsa, UMBA, Pasar Minggu. Dalam hal ini kita dalam proses penyelesaian tugas Change Management untuk membahas tentang usaha UMKM. Silakan Pak, mohon diperkenalkan nama bidang usaha Bapak dan Bapak sendiri. Silakan Pak. Terima kasih. Selamat siang Pak. Perkenalkan, nama saya Arif Prestidiantoro. Kebetulan saya memiliki beberapa usaha di bidang F&B. Yang pertama itu ada ayam geprek, yang kedua nasi goreng, dan yang terakhir ini martabak Pak. Banyak ya Pak? Ya, lumayan Pak. Untuk ayam geprek sendiri, saya usahanya udah berjalan dari 2016. 10 tahun Pak? Udah 10 tahun. Kemudian untuk nasi gorengnya itu sudah berjalan 3 tahun terakhir. Dan untuk martabak ini baru berjalan di 5 bulan terakhir Pak. Itu semua di Jakarta Pak? Ya, semua di Jakarta. Di mana Pak? Tepatnya di Jakarta Selatan. Untuk lokasinya di depan di Jalan RM Harsono, patokannya seberang BRI Ragunan. Oh gitu. Terus sebelum menggunakan media, sekarang udah media online ya semuanya? Sekarang sudah masuk ke modern online. Sebelumnya pasti secara konvensional biasa ya? Ya, benar Pak. Terus perbedaannya apa Pak yang Bapak rasakan setelah menggunakan media online ini? Ya, awalnya untuk pembentukan warung itu, awalnya yang ayam geprek ini saya berusaha untuk membuat sebuah tongkrongan anak-anak muda lah Pak. Ya. Isinya sebenarnya waktu awal itu roti dan pisang. Ya. Ternyata seiring berjalannya waktu, pisang dan roti ini tidak dicari oleh masyarakat sekitar, jadi kami berubah memutar haluan jadi ayam geprek. Nah, jadi ternyata ayam geprek untuk daerah itu lebih berjalan, sehingga kebanyakan untuk awal-awal itu dari mulut ke mulut awalnya. Jadi kita mengharapkan dari orang-orang yang pernah mampir ke warung kita untuk kembali datang membawa teman-temannya. Seperti itu sih Pak. Media online-nya apa Pak yang sudah digunakan saat ini? Pertama kali kita gunakan Facebook, karena kebetulan yang jaga di warung saya itu aktifnya di Facebook waktu awal. Yang jaga orang lain? Iya, yang jaga teman saya. Kemudian berkembang, mulai masuk ke TikTok Pak. TikTok, terus ke IG. Ternyata sekarang yang lebih hype itu anak muda sekarang di TikTok. Itu Pak. Dengan membuka apa ya, pemesanan di awal gitu kali ya biasanya ya? Iya, benar. Pak, ini di daerah mana Pak tadi tepatnya Pak? Di Ragunan, Jalan RM Harsono. Jakarta Selatan ya? Iya, Jakarta Selatan. Terus tadi yang ayam geprek itu udah hampir 10 tahun ya? Iya, sudah jalan 10 tahun di Desember ini. Oke. Terus fasilitas atau pembayaran Pak, saya mau masuk ke pembayaran nih. Sekarang ini kan sudah ada metode pembayaran dengan kris ya Pak? Iya. Dengan kris. Itu ada nggak Pak perbedaan dengan pembayaran yang zaman dahulu, terutama di ayam geprek ini? 10 tahun sebelumnya kan masih konvensional bayar cash biasa ya. Perbedaannya ada Pak dengan kris sendiri Pak? Iya, ada perbedaan Pak yang kita alami dari
awal ayam geprek itu berjalan, kita sistemnya manual. Jadi setiap ada pembayaran itu yang jaga warung saya akan mencatat berapa banyak porsi yang laku, berapa banyak minuman yang laku, kemudian mereka rekap setiap di closingan akhir. Jadi seperti itu untuk metode awal-awal. Nah, untuk metode sekarang sudah menggunakan QRIS, ya lebih memudahkan dan lebih mudah menghitung berapa jumlah yang masuk dari saldo yang tertera di rekeningnya yang menjaga warung. Karena selama ini metode digital yang kita lakukan dalam bisnis Bapak, UMKM Bapak ini, yang sebelumnya dengan cash lebih lama bekerjanya karena mesti nginput, mesti ngitung uang gitu ya Pak. Dengan kondisi adanya QRIS ini secara otomatis itu udah terdata di dalam, tinggal kita buka database-nya dan kita input ke dalam pendapatan sehari gitu kali ya Pak. Iya, benar. Iya sih, manfaatnya banyak banget sih kalau dengan QRIS ini. Terus dibantu juga dengan media-media tadi, TikTok segala macam. Ya lumayan luar biasa hasilnya Pak. Ya. Hasil yang Bapak dapatkan setelah bisnis ini berjalan Pak, UMKM ini apa Pak? Ya, alhamdulillah sih Pak, dengan berjalannya usaha ini, yang pertama apalagi ditambah dengan online ya Pak, ketika sudah mencapai di titik FYP bahasa anak muda zaman sekarang itu, alhamdulillah penjualannya itu meningkat sangat tajam. Jadi untuk saat ini, terutama martabak itu minimal itu harus PO 1 hari sebelumnya. Harus PO? Harus PO. Oke. Kalaupun misalnya mau datang on the spot bisa, tapi menunya pasti lama. Gitu. Nah, alhamdulillahnya ya lumayan ada yang bisa dibeli lah dari hasil-hasil seperti ini. Intinya sih semua udah balik modal, tinggal sekarang sudah menikmatinya aja. Pak, terakhir Pak, pesan untuk teman-teman di luar Pak, terutama teman-teman anak muda Pak yang memang melihat potensi besar di bisnis food and beverage ini Pak, apa Pak pesannya Pak? Ya, untuk anak muda zaman sekarang ya mungkin banyak orang berpikir bahwa yang susah itu adalah memulai, tapi justru untuk di F&B yang susah atau yang sulit itu sebenarnya adalah menjaga agar usaha ini tetap berjalan. Nah, itu yang saya rasakan itu sangat sulit, karena selain dari kita harus menjaga dari rasa, baik dari produknya juga, sehingga customer itu setidaknya dari 100 orang itu minimal ada 20 yang kembali. Seperti itu. Nah, ini yang sulit menjaga, gimana caranya untuk menjaga kualitas kita, produk kita, walaupun sama dengan yang lain, tapi ada ciri khas sendiri yang kita miliki. Gitu. Jadi jangan ragu untuk memulai, cari tahu. Prinsipnya cuma 2, mau cari pendapatan atau mau orang sekarang biasanya adalah idealis ya. Kalau idealis misalnya mau jual pisang ya pisang terus tanpa melihat dari pasar. Tapi kalau misalnya memang mau mencari sedikit rezeki juga, ya kita harus sedikit belok apa yang dicari di tempat sekitar. Jadi seperti itu Pak. Pak, berarti Bapak ada punya 3 usaha Pak ya, jadi ya? Ayam geprek, terus nasi goreng dan terakhir martabak. Mungkin Bapak mau kasih sedikit promo. Jadi setidaknya ini kan nanti teman-teman mahasiswa saya juga akan melihat ini semua, dan kita akan posting di YouTube nanti. Silakan Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Namanya apa, usahanya di mana, lokasi di mana gitu Pak? Terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya punya 3 usaha. Yang pertama ayam geprek, kemudian nasi goreng, dan yang terakhir martabak. Semuanya beralamat di Jalan RM Harsono, Ragunan, Jakarta Selatan, tepatnya di depan data center BRI yang sekarang lagi dibangun. Jadi kalau ada yang mau datang silakan. Namanya ayam geprek Bang Alung, nasi gorengnya nasi goreng Bang Alung, dan martabaknya martabak jumbo. Gitu. Mantap Pak. Itu. Sudah Pak ya? Siap. Terima kasih banyak Pak. Makasih Pak atas wawancaranya. Semoga sukses Pak. Terima kasih. Baik teman-teman, itulah tadi wawancara kita dengan Pak Arif mengenai 3 usaha yang luar biasa ya. Bahkan sudah ada yang 10 tahun.
Semoga ini bisa menjadi motivasi buat teman-teman semua di luar sana, terutama buat teman-teman mahasiswa, bahwa UMKM ini sangat menjanjikan kalau kita jalankan secara optimal. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.